Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rahimahullah bi'uluna wa bi'ulumikum bidaini. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi undangan Allah, untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa li rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang iman yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penyakit zahir terlebih-lebih penyakit batin yang ada di dalam sanubari kita ini, dan yang sudah meninggal dunia dari orang tua kita, dari paman kita, dari bibi kita, siapapun yang sudah mendahulukan kita, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburannya oleh Allah, dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya sambung ini. Ketika kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, penuhilah undangannya Allah, penuhilah undangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah bisa memenuhi undangan Allah, panggilan Allah, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebisa kita masuk masjid, gunakan, upayakan dengan semaksimal mungkin menjalankan dari sunnah baginda Nabi Muhammad, etika. Kemudian masuk menggunakan kaki sebelah kanan, keluar upayakan kaki sebelah kiri. Itulah sunnah-sunnah yang ringan. Akan tapi banyak di antara kita mengabaikan ini sunnah, padahal ketika orang yang selalu mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad, insyaallah kelak kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sudah memenuhi undangan Allah, undangan Nabi Muhammad, lima yuhyikum, hati kita akan dihidupkan oleh Allah. Kita ketika mendengar nasihat, kita berpikir, berusaha untuk mengamalkan. Kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai pernah kita tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi bersabda dalam hadisnya, wahai hamba-hamba Allah, wahai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca bukan untuk orang lain pahalanya. Akan tetapi Allah mengatakan dalam surat lain dalam Al-Qur'an, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat amal saleh, yang berbuat kebaikan, yang berbuat kebajikan, maka kembalinya untuk diri dia sendiri. Sebaliknya, ketika orang yang berbuat jahat,
berbuat keburukan, maka kembalinya kepada diri sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan begitu juga dengan Al-Quran yang kita baca, maka syafi'an li ashabih, akan menjadi penolong. Al-Quran itu akan menjadi nolong. Yang kita baca alif lam mim sampai ayat sampai qul a'udzu birabbin nas, sampai hantam kita bacanya, subhanallah, kita mendapatkan kelak syafaat dari Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi benteng kita terdepan untuk menyelamatkan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, kita berpaling dari Al-Quran, kita akan menjadi orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran di dalam surah Thaha, Allah mengatakan, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, ya tidak peduli dengan Al-Quran, Al-Quran hanya dipajang ya di rumah itu sebagai pajangan, tak pernah dibaca, bahkan disentuh pun tak pernah. Ya Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, kehidupannya akan diberikan sulit oleh Allah. Makanya kita introspeksi diri, hadirin. Ya mungkin dalam rumah tangga kita kok selalu bertengkar sama anak bini. Ya, mungkin dalam rumah tangga kita ya selalu ada aja hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga kita. Mungkin salah satunya mungkin kita jauh dari Al-Quran. Nabi katakan, la taj'al buyutakum qubura. Jangan sampai jadikan rumah kita ini seperti kuburan. Jadikan rumah kita ada cahaya sedikit, ada lampunya. Ya, lampu aja. Ketika rumah kita ada lampu, nikmat kita memandangnya. Ya, indah kita melihatnya. Ini lampu dunia. Kita mengharapkan lampu yang lebih tinggi, yang lebih terang adalah lampu yang bersinar dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita isi di dalam rumah tangga kita dengan membaca Al-Quran dan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sebentar, nanti ujung-ujungnya kita pasti masuk ke dalam kubur. Dalam kubur itu hadirin ya, bukan besar kayak masjid ini, enggak, kecil. Secara akal kita nggak akan bisa selamat, tapi dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan memberikan selamat bagi kita. Ya, ada satu cerita namanya Al-Habib Masyayikh yang ada di Yaman. Alhamdulillah saya nyampe di Yaman. Ya walaupun nggak begitu lama. Habib Masyayikh ini luar biasa hadirin. Al-Qur'annya dijaga luar biasa, tidak pernah jauh dari Al-Qur'an. Suatu ketika beliau meninggal dunia, subhanallah, pada saat ada orang yang tukang gali kubur itu, tukang gali kubur biasanya dia membawa surat penting lah, apa surat paspor atau apa, pokoknya hal-hal perkara yang penting yang dibawa di kantongnya, disimpan di kantongnya. Subhanallah, ketika selesai dia menggali kubur, dimasukkanlah Habib Masyayikh di liang lahat. Subhanallah, apa yang terjadi masyaallah hadirin, pulang semuanya, tukang gali kubur ini cari, mana surat aku tadi ya? Lupa dia. Tanya kepada istrinya enggak ada, tanya kepada anaknya enggak ada, cari enggak dapat. Dia teringat, subhanallah, ketika teringat terjatuh. Ya, surat penting itu terjatuh di dalam kubur. Ketika dia gali kubur, subhanallah, Habib Masyayikh itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia lupa mencarinya itu. Ketika dibuka kuburan itu, Habib Masyayikh lagi sholat sambil membaca Al-Quran. Saya teringat tentang hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma asyahadih. Allah itu membangkitkan hambanya tergantung sesuai dengan masa hidupnya dia. Ketika masa hidupnya dia senang baca Al-Quran, senang sholat, maka di alam kubur pun dia akan diberikan cahaya oleh Allah, akan diberikan bersinar di dalam kuburnya. Ketika di masa hidupnya diisi dengan kebaikan demi kebaikan untuk Allah dan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi satu cerita namanya Abu Muawiyah bin Aswad. Abu Muawiyah bin Aswad ini ma'asyiral hadirin, beliau itu seorang yang buta, nggak bisa melihat. Tapi keindahannya, keistimewaannya Abu Muawiyah bin Aswad ini luar biasa. Ketika beliau membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit butanya ketika baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran, dihilang. Selesai baca Al-Quran, matanya buta lagi.
Ya, baca Al-Quran sembuh lagi penyakitnya. Telah selesai baca Al-Quran, buta lagi. Subhanallah. Akhirnya suatu ketika dapat seruan di dalam hatinya, ya seruan hatinya, wahai Abu Muawiyah bin Aswad, sesungguhnya sengaja aku butakan matamu supaya engkau tidak berpaling dari aku. Artinya apa? Al-Quran setia dengan Abu Muawiyah bin Aswad. Al-Quran cemburu ketika Abu Muawiyah bin Aswad ini berpaling dari Al-Quran. Artinya apa? Subhanallah, orang yang setia dengan Al-Quran, Al-Quran pun selalu menjaga dia. Dan sebagaimana sesuai dengan firman Allah, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah yang langsung turun tangan untuk menjaga Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Al-Quran. Insya Allah. Makanya saya himbau yang belum menghatamkan Al-Quran, ayo masih sisa berapa hari lagi ini, 8 atau 9 hari, ayo kita kejar menghatamkan Al-Quran supaya kita kelak menjadi orang yang sukses, ya, orang yang bahagia. Siapakah orang yang sukses kata Nabi Muhammad? Al-Kayyis man dana nafsuhu wa amila lima orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang orang yang pintar. Siapakah mereka? Al-Kais mandana nafsuhu. Artinya apa? Dia mempersiapkan dirinya lima ba'dal maut, setelah dia meninggal dunia. Dia siapkan dirinya dulu. Dia sudah tahu dia nanti akan meninggal. Dia sudah tahu dia bakal dikuburkan. Dia sudah tahu dia pasti akan wafat. Sudah jelas. Maka sebaik-baiknya orang dia sudah wafat, sebelum dia wafat dia mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Dia memperbaiki dirinya. Ya, semuanya kita punya salah. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang berbuat salah, dia ngaku kesalahannya dan dia tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kehidupan kita akan diberikan sulit oleh Allah. Kita bertanya akhirnya Allah mengatakan nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Bukan hanya sampai situ hadirin. Dunia sudah diberikan sulit oleh Allah. Dunia walaupun dia orang kaya, walaupun sebesar apapun rumahnya, ketika dia tidak ada Quran di dalam hatinya, selalu sempit hatinya. Selalu bisa hadirin. Ini Allah yang berfirman, wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan mata kita ketika diwafatkan oleh Allah, kita dalam keadaan buta hadirin. Ya, kalau orang buta, mohon maaf, kalau orang buta dia berjalan harus dipimpin. Ya, ketika dia dalam keadaan buta dia harus dikawal. Ketika dia tidak berjalan sendirian, bisa-bisa nabrak tiang, bisa-bisa nabrak motor, bisa-bisa nabrak mobil, bisa-bisa orang yang lagi duduk pun dipandang, tidak tahu karena enggak kelihatan. Ya, ini wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Akhirnya kita mengatakan kepada Allah, protes kita sama Allah. Qala ya Rabbi lima hasaltani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kok mataku buta padahal waktu di dunia aku bisa melihat. Apalagi melihat mak janda. Oh, Masya Allah, mata kita jelas. Ya, Masya Allah, kok sekarang ini macam-macam. Kalau sudah mak janda ini, kata kok saya kan tinggal di Kuburaya. Sekarang ini Kuburaya menanjak. Saya bilang sekarang janda-janda pun juga menanjak. Saya bilang Masya Allah, ya. Memang apalagi kita kalau udah bantu atau mak janda, kalau mak janda muda kita cepat bantunya, tapi kalau mak janda tua, udahlah kau ya kita sampaikan ini, aku titip kepada fulan, binti fulan. Kok janda muda kaya lagi, kita bobot. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, wa nahsuruhum yaumal qiyamati aqala ya Rabbi lima hasaltani a'ma wa qad kuntu basira. Kita protes sama Allah. Akhirnya Allah memberikan jawaban yang sangat detail dan disekakmat oleh Allah, enggak bisa apa-apa gitu ngomong. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna, wahai hambaku. Ya, kan sudah datang firman-Ku, sudah datang ayatku, sudah jelas. Panasita, kan tapi sayangnya kalian lupa. Ya, wa kadzalika yauma tunsa. Maka dengan engkau lupakan firman-firman-Ku dengan ayat-Ku, wa kadzalika, dan demikian itu juga aku abaikan engkau dan aku lupakan engkau. Ya Allah, malu kita Pak ketika Allah menjawab seperti itu, memberikan umuman seperti itu dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diumumkan seperti itu, semuanya orang pada berdiri dalam keadaan segar, bahagia karena dengan baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini Pak, orang yang dekat dengan Al-Quran mereka adalah keluarganya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh.
Orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah yang dikhususkan oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kalau kita ada keluarga datang, sila, ya sila mau ke dapur sila, ya kadang mau kita bebas lah dia di rumah. Tapi ke orang lain kan kita paling sampai di rumah ya. Kalau mau keluar pun mau masuk ya harus kita kawat ya kan, karena kita khawatir orang lain. Dan kalau keluarganya kita, apalagi teman dekat kita, saudara kita, siapapun mereka adalah orang khusus ya untuk masuk ke dalam rumah tangga. Begitu juga Nabi katakan ahlul Quran, penduduk Al-Quran, orang yang hobi dengan Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah yang dikhususkan oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Yang itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semuanya amal kebaikan kita diterima oleh Allah, amal keburukan kita, kejahatan kita, ketidakbaikan kita mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, yang kedua, perlu saya sampaikan adalah ini. Ayo kita mulai. Ya, yang punya orang tua perhatikan orang tuanya. Yang punya ibunya, khususnya ibu diperhatikan, ayahnya juga diperhatikan, saudara-saudaranya diperhatikan. Makanya dengan kita mengeluarkan THR, ya kita dapat THR, berikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dari saudara kita, adik kita, siapapun orang-orang yang membutuhkan kita beri. Tapi yang kedua yang perlu saya ingatkan, zakat fitrah jangan sampai lupa untuk dikeluarkan. Ya, makanya ketika kita menginfakkan harta benda kita itu, uang yang kita berikan itu berteriak, uang itu teriak 3 kali, teriak dengan 3 kali. Apa kata uang mengatakan? Ya, kuntu, ya dahulu, ya waktu di dunia, aku ini menjadi panah, ya menjadi yang sirna, tidak bisa berbuat lagi, ya. Akan tetapi ketika engkau sedekahkan, maka uang yang engkau sedekahkan untukku akan menjadi kekal abadi. Itu uang katakan seperti itu. Alhamdulillah, uang berterima kasih ketika uang mempunyai kita, kemudian kita sedekahkan kepada orang, ya kita berikan kepada hal yang untuk syiarnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka uang mengatakan berteriak, alhamdulillah, aku sudah berterima kasih, dan tadi uang yang hal yang panah bisa menjadi kekal gara-gara engkau sedekahkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya dalam surah Sajdah sering kita dengar, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Jangan sampai kita menyesal, ya Rabb, ya kembalikan kami mendengar, kami melihat apa kenyataan yang ada di dunia, ya. Saat ini kami menyesal, ya Allah. Saat ini kami merasakan, ya Allah, farji'na, kembalikan kami na'mal salihan, supaya kami bisa beramal saleh. Maka tidak akan bisa lagi kembali, kita sudah di alam kubur, tidak akan bisa kembali lagi ke alam dunia. Dan banyak sering kita dengar dalam surat juz 28 Allah mengatakan, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qalib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Bisa lagi. Sebelum kita menyesal, ayo kita berbuat terlebih dahulu. Itu yang pertama, Al-Quran, namanya uang yang kita infakkan, Al-Quran, uang yang kita berikan, itu akan teriak, alhamdulillah, terima kasih, engkau sudah memberikan aku, sekarang aku menjadi kekal, dan engkau juga akan mendapatkan kebahagiaannya. Ini yang pertama. Kemudian, kedua, teriak Al-Quran berteriak, uang berteriak, subhanallah, wahai kuntu qalilan, dahulu aku sedikit. Ya, fa wahsyirtu katsiran, dan saat ini, ya artinya aku menjadi banyak, menjadi kekal, ya yang kau sedikit, yang kau keluarkan sedikit, kata Nabi Muhammad, la yanqusu malin min sadaqatin bal yasdah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi, tidak akan berkurang orang yang menginfakkan harta benda di jalan Allah, bahkan bertambah. Inilah duit itu yang kita sedekahkan, itu berteriak alhamdulillah, berterima kasih, engkau mengeluarkanku sedikit, dan akan aku berikan, akan aku jaga dengan penjagaan yang besar, akan diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, uang mengatakan sesungguhnya engkau sudah menjagaku, artinya menjaga uang yang diberikan, yang dititipkan, yang diamanahkan oleh Allah, engkau menjagaku, aku berikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya walan hafiztuka, sekarang kata uang mengatakan aku menjagamu, ya maka pahala sedekah yang kita berikan itu, uang itu akan menjadi benteng kita di hadapan kita ketika bertemu dengan Allah, membela kita.
ya menjadi pembela bagi ini yang harus kita pikirkan. Mudah-mudahan amal sedekah kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.